channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel Ngulik Horor. Channel kami menceritakan tentang kisah-kisah misteri yang mungkin bisa menemani agan-agan dan sista semua ya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang ditulis oleh Ed Pesugihan. Kalian juga dapat mengunjungi page beliau langsung ya. Nanti link saya akan sediakan di kolom deskripsinya. Oh ya, dalam cerita ini nama dan tempat saya samarkan semua ya, untuk menjaga privasi pihak yang terlibat di dalamnya. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita simak ceritanya. Kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Cerita Maling yang Jadi Korban Pelaku Pesugihan. Malam itu kampung Cikadu benar-benar sepi. Hampir mayoritas penduduknya pulang kampung karena pandemi. Sementara Hendardi sibuk menyiapkan perlengkapannya. Ia adalah pencuri berpengalaman. Hendardi spesialis pencurian barang antik hingga perhiasan. Sudah satu rumah ia targetkan. Rumah itu tak begitu besar, bahkan tampak biasa saja. Namun penghuninya Mas Bakar dikenal paling kaya sekampung itu. Ia adalah juragan ternak lele yang tanahnya ada di mana-mana. Kalau istri Mas Bakar lari pagi, orang-orang kampung akan membicarakan deretan emas yang bergelantungan di kedua lengannya. Kalau ada acara kampung, sumbangan dari Mas Bakar selalu yang paling besar. Karena itulah Hendardi menargetkan rumahnya untuk dicuri. Selain kaya raya, kabarnya Mas Bakar juga sedang pulang kampung ke Jawa Tengah. Jadi ini waktu yang cocok untuk mencuri. Hendardi bukan orang situ sebenarnya. Ia sengaja menyewa kontrakan di Cikadu hanya untuk mencuri. Biasanya kalau sudah berhasil berburu-buru, Hendardi akan menghilang begitu saja dari kampung yang sudah ia incar. Maafkan aku Kanjeng Ratu, aku tidak tahu kalau perempuan itu sudah tidak perawan. Maafkan aku, ampuni aku. Subakar Ahmadi, atau orang-orang kampung biasanya memanggilnya Mas Bakar, menangis terseduh-seduh. Ia duduk bersimpah di depan sesajian dan berbakaran kemenyan yang sudah ia siapkan. Aku selalu memberimu tumbal, mohon ampuni aku Kanjeng Ratu. Kali ini aku yang tidak tahu, sungguh itu jauh di luar kesengajaanku. Bakar gagal memberi tumbal yang sesuai dengan keinginan demitnya. Karena itu ia terancam terkena petaka karena kesalahan tersebut. Pesugihan tentu lahir dari hasil perjanjian antara seorang dengan lelembutnya. Sekali melanggar maka si pelaku pesugihan akan mengalami hal buruk, bahkan bisa sampai nyawa menghilang. Mas Bakar mengalami itu. Perjanjian pesugihannya adalah untuk secara rutin memberikan tumbal perempuan perawan kepada lelembut yang ia panggil Kanjeng Ratu. Namun entah karena kesialan apa, Bakar justru memberikan seorang yang katanya tidak lagi perawan. Kalau kau melanggar perjanjian itu, Kanjeng Ratu akan mengambil jiwamu. Orang-orang mengira kau telah mati, maka berhati-hatilah. Kalimat yang dilontarkan Eyang Husni, dukun sewaan Bakar itu selalu terngiang di dalam pikiran Bakar. Ia sangat takut kalau jiwanya diambil. Malam itu Bakar sengaja pergi dari kampung halamannya di Jawa Tengah hanya demi melakukan ritual pengampunan. Ia memanfaatkan situasi rumah yang sedang sepi dan kampungnya juga sedang sepi. Masalahnya kalau sampai istrinya tahu bahkan selama ini pesugihan yang diamalkan Bakar menuntut tumbal, maka Bakar tak cuma kehilangan jiwa, tetapi juga kehilangan sang istri dan tentu keluarganya akan hancur.
Kalaupun Bakar diampuni artinya tak mati karena melanggar perjanjian. Ia juga akan kehilangan arus rezekinya yang selama ini berasal dari pesugihan. Bisa-bisa ia dan keluarganya jatuh miskin karena terlilit hutang. Meskipun telah kaya raya dari hasil pesugihan, utang Bakar sangat banyak. Barangkali karena keuangan yang dijamin tak habis-habis, Bakar berani mengutang ke bank atau ke rentenir dalam jumlah yang besar. Namun kini hidupnya sedang diambang kehancuran. Bakar tinggal memilih, apakah ia mampus direnggut siluman atau ia harus bangkrut dan mampus juga karena dilahap stres dan tekanan utang. Kanjeng Ratu, jika kau tak mengampuniku, lebih baik aku mati saja. Hendardi berhasil mencongkel jendela rumah bertembok putih itu. Mudah saja rasanya, karena Hendardi sudah terbiasa. Ia lalu masuk melompat ke dalam ruangan yang ia congkel. Senyumnya menyeringai dalam kegelapan. Hendardi senang karena tak satupun warga yang melihatnya. Ia kemudian meraba-raba dinding kamar untuk mencari saklar lampu. Ditemukannya saklar itu di samping pintu keluar kamar. Saat lampu sudah menyala, Hendardi sebentar mengernyitkan dahinya karena silau. Saat pandangannya sudah mulai jelas, betapa kagetnya ia melihat sosok mayat bergelantung di atap kamar. Ia ingin berteriak tetapi ia menahannya. Di bawah mayat itu berceceran sesajian yang tampak acak-acakan. Melihat sesajian tersebut, bulu kuduk Hendardi seketika berdiri. Ia gemetar sekaligus bertanya-tanya, gerangan apa yang terjadi dengan si tuan rumah yang gantung diri itu. Masa bodoh, kulanjutkan saja pencurianku. Biarkan mayat si Bakar itu bergelantung di sana. Aku tak ada hubungannya. Hendardi memilih untuk tidak peduli dengan mayat si tuan rumah. Ia memilih untuk melanjutkan misi pencuriannya malam itu. Namun saat ia berbalik badan, betapa kagetnya Hendardi kala melihat sosok perempuan berbadan tinggi berkaki ekor ular yang berdiri tepat di hadapannya. Dan selesai. Itulah kisah misteri yang berjudul Cerita Maling yang Jadi Korban Pelaku Pesugihan. Semoga video ini bisa menjadi tambahan wawasan buat kita. Ingat, pesugihan itu sangat bertentangan dengan agama. Jadi jangan sekali-kali melakukan pesugihan. Terima kasih sudah mampir di channel kami. Jika kalian tertarik dengan video kami, silahkan tekan tombol like, share, dan komen. Tekan subscribe untuk mengikuti video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.